Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Setia Nugraha, salah satu mahasiswa S2 di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah desain model dan desain pendidikan jasmani dan olahraga. Kawan-kawan semua, kita ketahui bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dalam hal ini, guru sebagai peran penting dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah, kemampuan guru dalam memilih model dan desain pembelajaran yang tepat merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kualitas guru yang profesional sangat dibutuhkan dalam lingkungan sekolah. Guru juga dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam mendidik siswa agar lebih kreatif dan mandiri. Guru juga harus lebih komunikatif agar dapat merangsang anak supaya lebih aktif dalam pembelajaran. Karena untuk saat ini siswa dituntut lebih aktif dalam kelas. Makanya pembelajaran sekarang adalah berpusat kepada siswa. Selain itu, dalam memilih model dan desain pembelajaran, kriteria yang paling penting yang perlu dipahami oleh guru adalah pengetahuan dari proses karakteristik yang terlibat di dalamnya dan implikasi untuk pengembangan tingkah laku anak. Oleh karena itu, sebagai guru dituntut kreativitasnya dalam merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran dengan model dan desain pembelajaran yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa itu sendiri. Sementara itu, pengertian model dan pelajaran PJOK merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Brick bahwa model adalah seperangkat prosedur atau berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Didang, model pembelajaran adalah sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Jadi model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disejarkan secara khas oleh guru. Meskipun secara teoritis tersedia cukup banyak model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, guru seyogianya memilih model yang paling efektif. Pengertian dan desain pembelajaran PJOK, desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar itu memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Seorang siswa dapat dipengaruhi oleh dua hal. Dalam pembelajaran siswa dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Sedangkan desain pembelajaran berkaitan dengan faktor eksternal, yaitu pengaturan lingkungan kondisi yang mungkin siswa dapat belajar. Pengertian desain adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain dalam bahasa Inggris yang berarti perencanaan atau rancangan. Ada pula yang mengartikan dengan persiapan. Di dalam ilmu manajemen pendidikan atau ilmu administrasi pendidikan, perencanaan disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyesuaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Perumusan tujuan pembelajaran dan perancang pelaku berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya proses ini berdasar pada informasi dan teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru atau dalam latar berbasis komunikasi. Desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan pembelajaran serta sistem penyampaiannya untuk memahami lebih lanjut tentang teori dan aplikasi desain pembelajaran. Dikenal berbagai macam model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Sebut saja di sini ada model EDI, model Azure, model Read and Carry, model PPSI, model EPI, dan banyak lagi hal-hal model-model yang lainnya.
Sekarang kita akan membahas tujuan model dari pembelajaran PJOK itu sendiri. Yang pertama adalah bisa membantu siswa belajar membangun pengetahuan, belajar bagaimana belajar, termasuk belajar dari suatu sumber, belajar dari ceramah, film, ataupun media yang lainnya. Dan juga model pembelajaran dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memproses informasi lebih baik, termasuk metode untuk menjadikan informasi agar siswa dapat belajar dalam mempertanyakan dengan lebih efektif lagi. Menurut Morrison, bahwa tujuan sebuah desain pembelajaran adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapinya. Jadi dari kedua pendapat ini dapat dimaknai bahwa model dan desain pembelajaran ini yaitu untuk membantu siswa dalam belajar membangun pengetahuan, bagaimana belajar, termasuk belajar dari suatu sumber, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memproses lebih baik lagi. Untuk mengajarkan siswa menggunakan metode dengan disiplin, terlibat dalam penanaman kualitas dan menguasai konsep. Juga untuk menghasilkan rancangan pembelajaran, kegiatan program ataupun perangkat. Bisa juga membantu pembelajaran lebih efektif dan efisien. Juga mengurangi tingkat kesulitan pembelajaran sehingga mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Model desain pembelajaran sangat diperlukan. Kenapa? Karena yang pertama, pengembangan kemampuan guru atau dosen sangat bermanfaat sekali, sehingga pengembangan sumber belajar bermanfaat untuk pengembangan sistem pembelajaran dan juga pengembangan organisasi itu sendiri. Baiklah, itulah hanya sedikit gambaran terkait mata kuliah model desain dan pembelajaran, apa dan untuk apa dan apa tujuan dan manfaat dari model desain pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.